Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berbicara. Setiap perjalanan pelayanan bermula dengan satu langkah kecil. Kali ini destinasi kami ialah Desa Putat terletak di Kalimantan Utara. Sawal pagi kami sudah mulai berkumpul di Gereja Yesus Benar Kampung 5. Ada yang datang dengan baik yang besar, ada yang datang dengan semangat yang besar, dan ada juga yang membawa kedua-duanya sekali. Persiapan dibuat satu demi satu. Kami juga membawa keperluan dapur untuk kegunaan pelayanan di sana nanti. Karena dalam pelayanan bukan sahaja jiwa yang perlu dipersiapkan, perut juga perlu dijaga. Pada saat ini kami semua dalam keadaan senyuman yang lebar, wajah yang segar, dan rambut tersusun kemas. Karena kami belum sadar arus sungai Kalimantan sedang menanti kami. Dan pada kali ini program ini diketuai oleh Yakun Tadius sebagai ketua rombongan. Sebelum kami memulakan perjalanan, kami berdoa memohon Tuhan menyertai kami sepanjang jalan. Dan inilah kumpulan menuju Desa Putat. Dari Nabawan Kampung 5 kami menuju ke Pensiangan, tepat sekali di bawah jambatan. Disinilah bab pertama pengembaraan ini bermula. Adakah perjalanan ini akan berjalan lancar? Adakah semua barang akan sampai dengan selamat? Dan yang paling penting, adakah semua penumpang akan kekal kering? Dengan semua barang berjaya dimuatkan dan setiap orang mendapat tempat masing-masing, tibalah masanya untuk meninggalkan daratan. Bot mula bergerak perlahan membelah permukaan sungai yang tenang. Pada ketika ini semua masih menikmati pemandangan. Kami dalam perjalanan menuju ke Desa Putat. Ya. Perjalanan menuju Desa Putat bukanlah perjalanan biasa. Tiada lebuh raya bertol, tiada lampu isyarat, dan tiada stesen minyak di tepi jalan. Hanya sungai yang panjang, hutan menghijau, dan bunyi enjin bot yang sentiasa menemani sepanjang jalan. Disinilah kita mulai menyadari bahwa ada tempat-tempat yang memerlukan usaha lebih untuk dikunjungi. Namun, kasih Tuhan sentiasa sanggup merentasi jarak yang jauh. Sebelum meneruskan perjalanan ke Kalimantan Utara, kami singgah terlebih dahulu di pos kawalan Immigration Pagalongan Sabah. Walaupun semangat pelayanan berkobar-kobar, prosedur imigrasi tetap perlu dihormati. Paspor harus diperiksa, dokumen harus disemak. Ketika menunggu urusan selesai, suasana tetap meriah. Mbak Anti, sekarang kita berada di mana ini? Coba kita dulu. Sekarang kita berada di pos kawalan Immigration Pagalungan. Mau apa itu? Mau cak tu lapor diri lah kuno. Dia bilang sila lapor diri di pos kawalan Immigration Pagalungan Sabah Malaysia. Oke, berhenti dulu dia bilang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan. May kaira Putat, may pahasa pahakak may naboy na kay kana pahasa mayun. Taon kabar mayun dat no mansalong Putat. Kecuali kapeon ako. Terima kasih. Pengkunangan dia. Gembira dan dapat melihat sekeliling di kawasan halaman Sebab pertama kali mengunjungi tempat
Untuk memastikan dokumen penting ini selamat sampai sepanjang perjalanan sungai, rekan Tadius mengambil inisiatif mengumpulkan semua paspor ke dalam satu beg plastik. Langkah yang nampak sederhana tetapi sangat penting, sebab kalau hari ini ada yang mandi sungai, sepatutnya bukan paspor kita yang mandi sungai. Dan ada yang mulai bertanya, jauh lagi kah? Kurang lebih mau 5 jam baru kita sampai Mansalong. Oke, saudara-saudari yang menonton secara langsung, sekarang ini kami meneruskan perjalanan menuju ke destinasi yang seterusnya. Ya, dan tentunya seperti yang diberitahukan tadi bahwa ada 5 jam perjalanan menuju ke Putat. Dan di bot ini terdapat lebih kurang 18 orang. 10 orang. Jadi ditemani di belakang saya ada dari ya, nanti berapa lama lagi nanti? Berapa lama lagi sampai? Berapa lama lagi sampai? 4 jam lebih sampai ya. Alright, nanti kita jumpa di sana. Bye bye. Dengan urusan immigration di Pegalungan selesai, perjalanan diteruskan menyusuri sungai yang menjadi nadi kehidupan masyarakat kawasan ini. Sepanjang perjalanan, pemandangan yang menghiasi kiri dan kanan sungai cukup memukau. Sementara bot terus meluncur ke hadapan, kami menikmati keindahan ciptaan Tuhan yang terbentang di sepanjang jalan. Sesekali kedengaran gelak ketawa, sesekali juga kedengaran pertanyaan yang semakin populer. Masih jauhkah? Dan seperti biasa, jawabannya tetap sama, sedikit lagi. Semoga kita selamat sampai ke Putat. Semua rasanya mesti gembira. Kalau sedih hati, antar balik dia. Pada alam ada keselamatanku dan kemuliaanku. Tuhan kota bentengku yang teguh dan kokoh, Allah tempat perlindunganku. Ada alam, ada keselamatanku dan kemuliaanku. Tuhan kota bentengku yang teguh dan kokoh, Allah tempat perlindunganku. Percayalah Tuhan setiap waktu, Allah tempat perlindungan kita. Allah tempat perlindungan kita. Oke, sekarang kami meneruskan perjalanan menuju ke destinasi seterusnya. Tadi kami singgah di apa nama tadi ini? PLBN Laban. Ya. Inilah sempadan untuk menuju ke Indonesia. Tadi kami meneruskan. Jumpa lagi di sana. Bye. Adios. Oke, yang sedang menonton sekarang ini kami sedang makan. Sebelum kami meneruskan perjalanan yang ke destinasi yang seterusnya, kami singgah makan di restoran yang tidak ada di Sabah. Hanya ada di sini saja. Masak sendiri lagi. Restoran terapung.
dia restoran termahal di dunia. Piro? Oke Kak Piro? Oh shit. Alright. Orang depan, siapa mau nih? Ini. Orang depan Orang depan. ada makanan spesial. Baik, kami makan dulu. Dengan segenap jiwaku bersyukur Engkau Tuhan tempat Sebelum memulahkan perjalanan, ada beberapa perkara penting yang boleh membantu kita lebih selesa sepanjang perjalanan. Pertama, sediakan alas duduk seperti bantal kecil atau kain yang dimasukkan ke dalam plastik. Ini dapat mengurangkan rasa sakit dan lenguh pada punggung apabila duduk dalam tempo yang lama. Karena kita bukan duduk di atas kursi yang empuk, tetapi kita duduk di atas sebatang papan yang cukup membuatkan punggung kita akan mengenang perjalanan ini selama seminggu. Dan untuk tips yang seterusnya boleh melihat di ruangan komen. Setelah beberapa waktu kemudian menempuh perjalanan di atas papan yang lebih keras daripada azam baru di tahun baru, satu fenomena yang luar biasa berlaku. Seorang demi seorang tewas dibuai oleh bunyi enjin bot. Yang tadinya rancak berbual, kini membisu. Perjalanan ini juga memperlihatkan deretan rumah yang dibina indah di sepanjang tebing sungai. Setiap rumah mencerminkan keunikan seni bina, cara hidup dan hubungan rapat masyarakat dengan sungai yang menjadi sumber pengangkutan serta kehidupan harian. Dari jauh, rumah-rumah ini seolah-olah menyambut setiap pengunjung yang lalu. Memang menarik melihat bagaimana sungai bukan sekadar laluan perjalanan, tetapi juga menjadi nadi kehidupan masyarakat yang telah lama menetap di sini. Dan dari jauh kelihatan Jeti Mansalong. Oke, kita telah sampai. Kami sampai sudah di Mansalong. Jam berapa? Jam berapa tuh hujan? Tiga. 5. Iya, tepat 3.52 kami sampai ke Mansalong. Syukur Tuhan atas pimpinan dan penjagaan sampai ke sini dalam keadaan yang selamat dan sejahtera. Akhirnya kami tiba dengan selamat di Jeti Mansalong. Setibanya kami di sana, kami mulai memunggah segala muatan yang dibawa dari Sabah. Walaupun perjalanan yang panjang telah dilalui, semangat tetap tinggi karena kami tahu tujuan kami semakin dekat. Dengan penuh harapan dan sukacita, kami menantikan ketibaan Diakon Epafras yang akan menyambut serta membawa kami ke gereja Putat. Selepas selesai memunggah semua muatan, kelihatan jelas keletihan pada wajah masing-masing setelah menempuh perjalanan yang panjang. Barang-barang telah disusun dengan rapi, sementara kami menanti pengangkutan dan ketibaan Diakon Epafras. Kami berehat seketika di Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan. Walaupun tubuh terasa letih, hati tetap bersyukur. Sayan matong na kampung am desa anu Mansalong. Satu kata sampai ke sini. Sangat di luar kota. Penang. Kurban. Capek. Setelah menanti beberapa waktu kemudian, Diakon Epafras tiba dengan membawa sebuah truk pickup dan juga kereta pribadinya untuk membantu membawa kami serta barang-barang menuju ke Gereja Yesus Sejati Desa Putat. Kami amat menghargai kesediaan dan pengorbanan beliau yang dengan sukarela meluangkan masa dan tenaga demi melancarkan perjalanan ini. Sepanjang perjalanan menuju ke Desa Putat, kami dapat melihat suasana perkampungan yang tenang dengan deretan rumah penduduk di kiri dan kanan jalan.
Kehidupan masyarakat yang sederhana dikelilingi keindahan alam semula jadi memberikan gambaran keakraban komuniti yang masih terpelihara. Haleluya, sekarang kami dalam perjalanan untuk ke Desa Putat ditemani oleh Dekan Epapras sebagai kami punya pemandu untuk menuju ke Desa Putat. Ya, sudah rekam. Astaga. Dan kami dari Mansalong tadi dan sekarang menuju ke Putat. Menurut Dekan Epapras lebih kurang 30 menit ada kan? Ya, jadi untuk saya sendiri saya first time untuk datang ke tempat ini. Syukur puji Tuhan dalam perjalanan ke sini cuaca sangat bagus walaupun air sedikit bergelora tetapi dapat sampai ke sini dalam keadaan yang sehat dan sejahtera. Oke, Dekan apa ucapan ikan? Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih Dekan atas kasih yang besar untuk menyambut kami pergi ke Putat. Setiap kilometer yang dilalui membawa kami semakin dekat ke destinasi. Bukan sekadar sebuah tempat, tetapi kepada suatu persekutuan iman yang telah lama kami menantikan pertemuan ini. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dekan Epapras atas bantuan dan layanan yang diberikan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kebaikan yang telah ditaburkan dalam pelayanan ini. Baiklah, kalau tadi kita menikmati perjalanan di atas sungai, sekarang kita beralih ke musim kedua pengambaran kita, perjalanan di atas darat pula. Selepas berjaya mengharungi ombak, angin dan cabaran, menahan mengantuk dalam bot, kini tiba masanya untuk menikmati pemandangan rumah-rumah dan kampung-kampung di sepanjang jalan menuju ke Gereja Yesus Sejati Desa Putat. Jadi duduk dengan selesa, nikmati pemandangan dan jangan risau. Kalau tertidur, sekurang-kurangnya tidak akan jatuh ke dalam sungai. Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Setelah menanti dan meneruskan perjalanan selama kira-kira 30 menit, akhirnya kami tiba di Desa Putat. Perjalanan yang cukup panjang, melelahkan, dan penuh cabaran, kini sampai ke satu destinasi yang telah lama dinanti-nantikan, yaitu Gereja Yesus Sejati Desa Putat. Sebaik saja tiba di Gereja Yesus Sejati, kami disambut dengan senyuman yang tulus dan salaman mesra daripada jemaat setempat. Walaupun ada antara kami yang baru pertama kali bertemu, kehangatan yang diberikan membuatkan kami terasa seperti berada di tengah-tengah keluarga sendiri. Inilah keindahan persekutuan dalam Kristus. Jarak yang jauh, perbezaan tempat tinggal, bahkan perbezaan latar belakang tidak menjadi penghalang untuk saling menerima dan mengasihi. Dalam Tuhan, kami dipersatukan oleh iman yang sama, pengharapan yang sama, dan kasih yang sama. Setiap jabat tangan yang diberikan bukan sekadar tanda selamat datang, tetapi juga lambang kasih persaudaraan yang telah dibina oleh Tuhan Yesus. Di saat keletihan masih terasa akibat perjalanan yang panjang, sambutan yang penuh kehangatan ini menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kami semua. Semoga pertemuan ini menjadi berkat, mempereratkan ikatan persaudaraan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus di sorga. Tong rakono gereja no Putat, rakono puyungan taka, rakono intora pendalaman lah, yaitu Sabah. Syukur Tuhan. Kita kaiman sana Tuhan, kita kana kasyukur kono gereja itu. Semoga kono pelayanan taka, kulion taka kono Tuhan, ika kono leo-leo. Ya tidak sia-sia kono Melayu. Baik, semoga Tuhan berkati. Haleluya.